Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kini kita masuk pada dialog topik berita pagi di hari ini, dan kita telah terhubung dengan Bang Nuim Hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabar Bang Nuim Hayat? Sehat ya Bang ya? Ya, mendingan lah, cuacanya di Melbourne ini mendingan. Karena ini hari diperkirakan maksimum kira-kira 27. Kemarin 24, tapi minggu lalu itu sempat 37. Jadi satu hari 37, besoknya cuma 17. 20 derajat lebih dingin dari hari sebelumnya. Itulah Melbourne. Baik Bang Nuim Hayat, saya dengan Abi Agus di Radio Silaturahim Bang. Kita ingin menyoroti tentang ramai-ramai kepala desa yang minta masa jabatan menjadi 9 tahun. Ada apa ini? Bukan ditambah dengan pro kontra pun juga terjadi. Belum lagi banyak kepala desa yang menjadi catatan kami yang terjerat korupsi. Data KPK saja dari tahun 2012 sampai tahun 2021 ini tercatat ada 601 kasus korupsi dana desa di Indonesia. Dari jumlah kasus tersebut sebanyak 686 kades di tanah air terjerat. Ini kan mereka yang minta, bukan kemauan rakyat. Dan sayangnya kenapa pimpinan nasional langsung seakan-akan memberikan lampu hijau begitu. Ya, karena begini, kalau kita lihat kita ambillah Australia. Di Australia ini pemilihan umum diselenggarakan setiap 3 tahun sekali. Itu harus, wajib, maksimal 3 tahun. Nah biasanya kalau suatu misalnya partai telah dipilih sampai berkali-kali, itu biasanya rakyat tidak mau lagi memilih kali berikutnya. Kita lihat misalnya, ketika Australia dalam tahun 1996 memilih Partai Liberal di bawah pimpinan John Howard. Luar biasa. Ini partai membentuk pemerintahan, berkoalisi dengan Partai Nasional, dalam waktu yang boleh dikatakan singkat, bisa melunasi semua hutang luar negeri yang pernah dialami oleh Australia. Dan memang kemajuan. Tapi begitu sampai kira-kira ini dipilih ya, tiap 3 tahun dipilih. Jadi bukan secara otomatis. Tapi ketika sampai setelah melampaui 9 tahun, itu rakyat merasa ini sudah nggak ada lagi energinya sudah tidak ada. Maksudnya inspirasinya juga sudah tidak ada. Maka tidak dipilih kembali. Bukan saja partai kalah, Perdana Menteri pun tidak terpilih di dapilnya sendiri. Jadi mereka melihat kalau suatu pemerintahan itu diberikan kesempatan terlalu lama, maka dia akan jadi basi. Jadi tidak kita melihat dari segi korupsi dan intelektual, tapi kita lihat dari segi prestasi saja. Oleh sebab itu negara-negara seperti di Amerika itu paling-paling 8 tahun, 2 kali 4 tahun. Di Australia itu 3 tahun, tapi boleh berkali-kali. Kalau di Filipina hanya boleh sekali, yaitu 6 tahun, tidak lebih dari itu. Jadi kalau sekiranya mereka minta 9 tahun, harus dipertanyakan. Karena dalam jangka waktu 9 tahun itu mungkin telah muncul seseorang yang boleh dikatakan lebih hebat lagi, yang harusnya diberikan kesempatan kepadanya untuk memimpin, supaya lebih meningkatkan lagi kemajuan. Jadi kita lihat sekarang, kita lihat keadaan di Vietnam. Kita ambil contoh di Vietnam baru-baru ini. Presidennya mengundurkan diri. Kenapa? Karena ada anak buahnya yang korupsi. Nah, itu dia baru namanya gentleman, itu baru namanya perkasa, tanggung jawab. Kita lihat apa yang terjadi di Selandia Baru. Perdana Menterinya Jacinda Ardern itu seorang perempuan muda yang luar biasa lah, diakui luar biasa, dunia mengakuinya. Tapi kemudian baru sekiranya 5 tahun, dia mengundurkan diri, memberikan kesempatan kepada orang lain karena dia merasa sudah tidak sanggup lagi, tidak ada tenaga dan lain sebagainya. Jadi ini orang yang mampu mengakui kelebihannya, itu orang yang paling hebat. Orang yang mampu mengakui kekurangannya, itu yang hebat. Nah, kalau diberikan 9 tahun, dia peduli amat. Kerja nggak kerja, dapat 9 tahun, bisa pula lagi, barangkali nanti tambah 9 tahun lagi 2 periode. Nah, ini masalah. Ini masalah. Kalau diberikan kesempatan, ya mereka tentunya mau berkuasa seenaknya. Tapi belum tentu mereka bisa membuktikan kemampuan untuk berprestasi demi kesejahteraan rakyatnya. Ini yang penting. Makanya diberi waktu 3 tahun atau 4 tahun, atau di Indonesia 5 tahun itu membuktikan kemampuannya. Kalau tidak, ya sudah, angkat kaki, cari orang lain yang lebih mampu. Karena tidak ada yang
yang harus menganggap itu warisan untuk dirinya. Kita bukan sistem kerajaan. Kita sistem yang ada konstitusi, ada undang-undang dasar 1945 yang memang sudah diobrak-abrik ke sana kemari. Itu kita akui. Ada orang-orang non-Muslim malahan. Saya tahu ada orang-orang non-Muslim yang bangga sekali mengatakan, nah kita sekarang berhasil mengubah itu undang-undang dasar. Kalau dahulu dikatakan bahwa seorang presiden di Indonesia haruslah warga negara Indonesia asli. Sekarang kita hilangkan itu dan lain sebagainya. Dan ini sebenarnya bukan hal yang baru, tapi ini soal permainan yang barangkali tidak dilihat oleh orang-orang yang mengaku Muslim, yang mengaku bahwa barangkali ini bisa membahayakan kehidupan kita sebagai sebuah negara demokrasi. Jadi 9 tahun itu terlalu lama untuk seorang hanya kepala desa. Bukan kita mengecilkan jabatan mereka atau tugas mereka, bukan. Tetapi kita tidak ingin agar sampai memberikan kesempatan, keenakan di dalam jabatan itu sehingga tidak lagi melakukan hal-hal yang bisa mensejahterakan rakyat. Baik. Lalu kenapa pemerintah seakan-akan memberi lampu hijau, Bang, atas tuntutan para kepala desa? Bukankah ini kemudian mengganggu iklim demokrasi dan terlebih mengusik akal sehat? Ya, kan dengan demikian pemerintah tentunya dalam hal ini bisa menangguk, ya, macam pakai tangguk, menangguk dukungan. Nanti kepala desa ini mengatakan, ini pemerintah bagus loh, ini kalian mesti pilih kembali nih pemerintah. Kan dia berhubungan langsung dengan rakyat, kan? Dia yang paling dekat dengan rakyat, ya, setelah RT dan lain sebagainya, rukun tetangga dan lain sebagainya. Kepala desa ini yang paling dekat dengan rakyat. Mereka kemudian bisa nanti menggalang rakyatnya itu supaya memberikan suara kepada orang yang telah memberikan kepada mereka kesempatan untuk bisa bertakhta selama 9 tahun. Jadi ya di sini ada artinya saling tolong-menolong lah. Saling tolong-menolong, tapi apakah ini saling menolong dalam kebaikan atau mungkin bukan dalam kebaikan. Jadi kita harus melihat semua ini dengan jujur secara objektif kita melihatnya. Jadi mereka melakukan ini ya mungkin karena itu menganggap nanti dalam pemilihan, wah ini kepala desa ini akan mengatakan, wah itu kita telah diberikan kesempatan 9 tahun tanpa harus dipilih kembali, maka kita akan memberikan suara kita kepada orang yang telah merestui kita untuk bisa berkuasa selama bertahun-tahun sampai 9 tahun. Jadi ada kepentingan, barangkali kepentingan pribadi, kepentingan untuk diri sendiri, untuk kalangan sendiri, ya, dalam mendukung 9 tahun ini. Kita lihat bagaimana reaksi dari DPR kita. Baik, ditambah lagi dengan saat ini kan tahun politik, Bang, tahun panas 2023 menjelang 2024. Lalu kemudian tiba-tiba para kepala desa meminta perpanjangan masa jabatan menjadi lebih lama lagi. Dan apakah ini? Ya kan mereka sudah minta, Pak Agus, mereka sudah kan minta. Iya. Waktu mereka mengadakan pertemuan di Gelora Bung Karno waktu itu kan mereka sudah minta, rame-rame minta. Jadi ini begitulah. Kamu baik sama saya baik kepada kamu, tapi belum tentu baik kepada kepentingan rakyat. Baik, lalu seperti apakah masa jabatan kepala desa itu yang seharusnya terjadi di negara demokrasi, Bang? Cukup dengan jabatan seperti yang ada sekarang ini dan membangun desanya? Iya, kan kalau dibuat ketentuan bahwa seorang kepala desa tidak boleh melebihi misalnya 2 kali masa jabatan, ditentukan masa jabatannya. Oke, katakanlah bahwa mereka boleh sampai 10 tahun, tetapi dengan syarat 5 tahun kemudian dipilih kembali. Ada yang mengatakan, wah pemilihan itu kan menghamburkan uang. Nah kalau begitu tidak usah mengaku kita negara yang paling demokratis itu konsekuensi dari demokrasi. Harus dipilih, harus ya untuk dengan suara rakyat, dengan mayoritas. Jadi ada 2 cara. Apakah kita mau demokrasi? Demokrasi konsekuensinya seperti itu. Coba bayangkan, dalam suatu demokrasi 50 tambah 1 itu dianggap sudah sebagai suara Tuhan gitu ya. Vox populi, vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. 50 tambah 1 itu suara Tuhan, maka berkuasa. Tetapi kemudian dari 50 tambah 1 itu nanti ada beberapa yang tidak setuju. Kadang-kadang harus dilakukan penyesuaian.
dengan yang tidak setuju ini, dengan mengorbankan tentunya kehendak dari yang 49. Ini demokrasi itu punya masalah seperti itu. Tetapi seperti dikatakan oleh pemimpin Inggris Winston Churchill, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang paling jelek, tetapi yang lain-lain lebih jelek. Nah, ada satu cara lagi, yaitu meritokrasi. Meritokrasi yang diusulkan, kalau saya tidak salah, oleh filosof Yunani Pluto, itu mengatakan bahwa yang terbaik itu yang harus memimpin. Jadi dalam hal ini ada petuah ya dari Rasulullah SAW, serahkan urusan kepada ahlinya. Kalau tidak, tunggulah kehancuran. Nah, ini yang penting, ini ahlinya. Jadi memilih orang-orang yang kita ketahui memang punya keahlian ya di dalam bidangnya, di dalam bidang pemerintahan. Itu yang penting. Jangan menyerahkan kepada kucing dalam karung. Ini yang berbahaya. Oke, kalau mereka mau jangan 9 tahun, 10 tahun. Tapi dengan ketentuan setiap 5 tahun harus ada pemilihan. Nah, ini akan dilawan. Oh, itu akan mengeluarkan terlalu banyak uang. Nah, kalau tidak mau mengeluarkan terlalu banyak uang, jangan berdemokrasi. Dan kalau tidak mau uang terhambur, kalau memang jujur, memang betul-betul tidak mau uang terhambur, lawanlah itu demokrasi, itu korupsi. Lawan itu korupsi. Coba Pak Agus ingat ya, kita itu pernah punya semacam gerakan pengawas kekayaan penyelenggara negara namanya. Itu dipimpin oleh orang bernama, kalau tidak salah saya, Yusuf Shakir. Dan dibantu oleh orang bernama Abdullah Heha Mahua. Ini luar biasa ini badan ini. Ini luar biasa badan ini. Dia menegur pada waktu itu Presiden Megawati yang berkuasa, dia tegur. Kenapa itu mobil dari Jerman tidak dilaporkan? Nah, kemudian Jaksa Agung ditegur. Kenapa kamu bikin rumah mewah tidak dilaporkan? Akhirnya mereka dibubarkan. Lalu waktu saya ngomong dengan Yusuf Shakir, bahwa udahlah katanya, mungkin susah ini katanya untuk menyelamatkannya, jadi saya katanya menjadi petani tanam pepaya di Bogor katanya. Allah Heha Mahwa masih terus ya. Waktu itu di KPK dan lain sebagainya. Jadi kita juga melihat, nah ini ada satu usaha untuk menyelamatkan uang negara. Orangnya bekerja keras, betul-betul bisa dianggap jujur karena berani menegur presiden, berani menegur Jaksa Agung. Dibubarkan. Jadi bagaimana? Lalu kata Mahfud MD mengatakan, kalau saja kita di Indonesia ini bisa membasmi korupsi hanya di bidang pertambangan, bukan di bidang-bidang, hanya di bidang pertambangan, maka setiap rakyat Indonesia itu bisa diberikan sekian puluh juta setiap rakyat, setiap anggota di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kenapa tidak dilakukan dengan jujur? Itu ada yang namanya Ismail Bolong untuk siapa itu. Nah, itu tidak juga dikejar, disusul, ditindaklanjuti dan lain sebagainya. Jadi bagaimana ya? Mau dikasih 9 tahun, enak benar. Kan itu uang itu berhamburan kalau memang betul itu terjadi. Kita lihat sekarang di Israel. Ini seorang menteri dalam negeri, Gary kalau tidak salah, terpaksa dikeluarkan dari kabinet. Kenapa? Karena Mahkamah Agung mengatakan itu orang tidak berhak karena dia pernah dihukum, karena dia pernah mau menipu pajak dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita tidak setuju ya dengan Israel. Tetapi dalam tindakan seperti ini kita melihat bagaimana Mahkamah Agung yang berani melawan Perdana Menteri yang terlama berkuasa di Israel, yaitu Benjamin Netanyahu, yang kemudian membentuk kabinet mengikut sertakan seorang pimpinan garis kanan yang keras, yang sangat anti Palestina. Berani dia dan dikeluarkan dari kabinet itu oleh Mahkamah Agung. Nah, ini baru namanya demokrasi. Itulah dia trias politika dengan 3, ada legislatif, yudikatif dan eksekutif. Baik. Kita coba beralih ke topik yang lain, Bang Noim. Ini terkait dengan pembakaran Al-Quran di Swedia yang baru terjadi, di mana politisi sayap kanan Rasmus Paludan membakar habis kitab suci umat Islam Al-Quran di depan kedutaan Turki di ibu kota Swedia pada hari Sabtu kemarin. Bagaimana Bang Noim melihat hal ini, Bang? Tidak apa-apa. Ini istimewanya Al-Quran itu begini, Pak Agus. Nah, ini istimewa ya Al-Quran. Mau dibakar 1 juta edisi, silakan.
dia menyakiti hati kita, silakan. Karena kita sebagai umat Islam, itu ada istilahnya. Orang Melayu mengatakan, kau jangan sampai jadi Quran buruk. Artinya Quran buruk itu dibaca tidak bisa, dibuang tidak boleh, lalu dibakar. Supaya jangan sampai ada yang menghinanya. Nah, kalau ada yang membakar seperti yang terjadi di Swedia, itulah hebatnya Al-Quranul Karim. Barangkali tidak ada, hampir pasti tidak ada kitab suci seperti Al-Quranul Karim yang bisa dihafal, ya, dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Itu di Afrika Selatan anak-anak umur 9, 11, 12 tahun itu banyak yang sudah hafal Quran. Jadi biar dia bakar seluruh Quran itu tidak hapus. Quran itu tidak hapus. Ya, bisa dia menimbulkan kemarahan umat Islam, tapi itu bukan hal yang baru. Sudah sejak kapan-kapan itu di Skandinavia ada karikatur Nabi Muhammad SAW. Bakar Quran tidak akan hilang itu Quran. Itulah keajaiban. Itulah mukjizat Al-Quran itu tidak akan hilang. Karena biar dibakar sampai kapanpun, ya, Mufti Arab Saudi mengatakan itu menyakiti perasaan 1,5 miliar umat manusia yang beragama Islam dan lain sebagainya. Oke. Tetapi ingatlah wahai non-Muslim yang anti-Islam, biar berapa banyak pun Quran yang kamu bakar, yang kalian bakar, itu Quran tidak akan hilang karena begitu banyak orang yang hafal Quran. Dan inilah satu-satunya barangkali kitab suci yang bisa dihafal. Dari A sampai Z. Dari lebih 6.000 ayatnya itu bisa dihafal. 114 surahnya dan lain sebagainya. Tidak ada. Kita selalu melihat di mana-mana itu. Kadang-kadangnya orang yang melakukan ibadah-ibadah itu, mereka membaca dari kitab suci. Kalau umat Islam itu biasanya ulama-ulama Islam itu seperti dikatakan oleh seorang pengamat dari Kanada, dia Muslim, Muhammad Jabara. Itu di kalangan umat Islam itu biasanya katanya kalau mereka menyampaikan ceramah atau khutbah, itu kalau membaca itu seakan-akan kurang bobotnya. Dia boleh tulis tapi dia jangan baca. Ya mungkin dia taruh saja di depannya tulisannya itu untuk mengingatkannya. Dia harus punya di kepalanya, itu sudah ada di kepalanya. Sudah ada di ingatannya, sudah ada dalam pengetahuannya ketika dia menyampaikan ceramah atau khutbah itu. Itulah dia agama Islam itu yang bisa terjadi itu. Bagaimana mukjizat Al-Quran, begitu banyak mukjizat Al-Quran. Begitu banyak mukjizat Al-Quran. Tapi salah satu di antaranya adalah bahwa Al-Quran itu bisa dihafal. Hafiz, ada orang-orang yang hafal Al-Quran. Bakarlah sejuta Al-Quran. Tidak akan hilang dari permukaan bumi ini. Baik. Tapi kenapa kemudian pertanyaan adalah simbol kebencian mereka selalu membakar Al-Quran, Bang? Ya, itu dia. Karena Al-Quran itu suatu mukjizat. Jadi, pernah di dalam parlemen Inggris, seorang anggota parlemen mengatakan, kalau ini sampai masih ada yang percaya, dia mengangkat sebuah kitab-kitab yang dianggap itu adalah Al-Quran. Dia mengatakan, kalau ini masih ada, artinya kalau Quran itu masih ada, maka kita tidak bisa tenang. Kita di sini maksudnya kaum penjajah tidak bisa tenang. Nah, Pak Agus begini. Jadi pendengar Rasil tahu. Dia angkat Quran itu di dalam parlemen. Kalau ini masih ada yang percaya, dia katakan, maka penjajahan, kaum penjajah tidak bisa tenang. Nah, jadi artinya apa? Al-Quran itu melawan penjajahan. Ya kita tahu, di negara kita sendiri, biar dibantah 1000 kali bantah sampai barangkali mukanya biru, kenyataannya bahwa tahun 1945 tanggal 10 November itulah merupakan cikal bakal dari perjuangan. Proklamasi 17 Agustus hanya kata-kata, bukan merendahkan. Kenyataan itu hanya kata-kata. Tetapi perjuangan sesungguhnya dengan perbuatan, ikhtiarnya itu tanggal 10 November. Apa yang terjadi? Ketika para alim ulama memberikan lampu hijau kepada laskar rakyat. Sikat. Nah, itu dia. Ketika Bung Tomo, Allah yarhamu, ketika dalam pidato-pidatonya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Nah, itu dia. Jadi mukjizatnya di situ. Melawan penjajahan itu, Al-Quran menjadi sebagai landasan dan inspirasi. Makanya dibencinya luar biasa. Seperti yang dikatakan oleh seorang pemimpin Inggris.
Selagi ini masih ada, kita tidak bisa tenang. Kita di sini artinya penjajah tidak bisa tenang. Nah, itu makanya dibenci luar biasa. Dan kalau kita melihat kan seharusnya negara-negara di Eropa ini mereka lebih berpikiran maju, Bang Nuim. Mereka seharusnya memahami bahwa Islam itu datang dengan rahmatan lil alamin, dan Al-Qur'an selalu menjadi landasan umat Islam, di mana 1,8 miliar umat Islam yang ada di dunia ini selalu berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah, dan tidak ada kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh Islam atas dasar Al-Qur'an dan Sunnah. Kalaupun hanya mereka melihat bahwa ada segelintir oknum-oknum dalam Islam seperti misalnya ISIS yang selalu melakukan kekerasan, ini kan tidak bisa serta-merta mengeneralisir semua umat Islam yang ada di dunia ini melakukan kekerasan terhadap umat manusia lainnya, Bang. Ya, itu kan dikatakan orang kita rusak susu sebelanga karena nilai setitik. Ya. Iya. Jadi ada ISIS ini, Ad-Dalatul Islamiyah fil Iraq Wasyam ini yang ini bikin ulah, oh ya ini semua Islam lah. Kalau dipikir ada satu badan research ya, kalau tidak salah saya namanya Global Research itu dia mengatakan kenapa katanya Amerika terutama dan banyak negara-negara bangsa-bangsa rakyat di dunia itu, wah itu tanggal 11 September itu, wah itu jahat sekali itu Muslim sampai 3.000 orang mati. 3.000. Kita tidak mengucilkan 3.000. Al-Quranul Karim mengatakan, barang siapa man qatala nafs bighairi nafsin, barang siapa menghilangkannya satu nyawa, tidak disebutkan nyawa siapa, tanpa pembenaran, bukan karena dia melakukan pembunuhan terhadap orang lain, bukan karena dia menyebarkan fitnah dan lain sebagainya. Man qatala nafs bighairi nafsin aw fasidu fil ard, ya, atau menyebabkan fitnah itu, maka ka'annama qatalan nas jami'an, seakan-akan dia menghilangkan nyawa seluruh manusia. Wa man ahyaha, kalau dia menghidupkan, menyelamatkan, itu seakan-akan menyelamatkan. Begitu tingginya nilai manusia. Tidak disebutkan apakah itu manusia itu muslim atau bukan muslim. Man qatala nafs, barang siapa menghilangkan nyawa. Karena Al-Quran juga mengatakan, walaqad karramna bani Adam, kami muliakan seluruh cucu Adam, anak keturunan Nabi Adam. Nah, kalau dikatakan bahwa 3.000 orang tewas dalam serangan terhadap World Trade Center di Amerika, itu terus-terusan didengung-dengungkan. Apakah kata Global Research, kita tidak tahu bahwa Amerika itu telah menyebabkan kematian puluhan ribu orang masuk ke Irak dengan dusta, dengan kebohongan. Menurut majalah kedokteran terkenal di dunia namanya Lancet yang terbit di Inggris mulai abad ke-19. Itu dengan masuknya Amerika ke Irak dengan kebohongan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negerinya waktu itu Colin Powell di depan Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu lebih 500.000 orang di Irak. Irak saja, baru Irak. Iya. Baru di Irak saja, lebih 500.000 orang yang tewas. Anak-anak, perempuan, dan lain sebagainya. Nah, kenapa diam-diam? Kenapa menang-menang wae? Kalau yang tewas Islam, berapa banyak? Pak Agus, itu berapa banyak orang Rohingya yang Muslim terbirit-birit diusir? Cerita yang dilaporkan itu didokumentasikan, dikatakan bahwa ketika orang-orang perempuan-perempuan Muslim itu dipersekusi, dikejar-kejar, itu ada ibunya yang diperkosa di depan anak perempuannya umur 8 tahun, kemudian anak perempuannya diperkosa oleh tentara. Kenapa diam? Ketika terjadi misalnya di Srebrenica, di Bosnia, berapa ribu umat Islam yang dibunuh oleh orang-orang Serbia, kok diam? Disaksikan oleh kontingen pasukan Belanda di dalam pasukan pemelihara perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang belakangan baru-baru ini mereka minta maaf. Kok diam? Kenapa sekarang ini acara BBC tidak boleh disiarkan di India? Karena itu melaporkan bahwa Perdana Menteri India ketika dia menjadi menteri besar, dia itu bukan saja membiarkan, seakan-akan mendukung pembantaian terhadap ratusan, kalaupun bukan ribuan umat Islam di negara bagiannya. Perempuan-perempuan Muslim diperkosa, dan yang memperkosa kemudian dipaksa untuk dibebaskan. Kenapa diam? Karena apa? Karena korbannya Muslim. Nah, Islam mengatakan tidak. Korbannya tidak jadi soal siapapun. Nah, itulah hebatnya Islam itu.
Man qatala nafs di sini, siapa saja menghilangkan nyawa satu orang seperti dia menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Tidak ada pilih bulu. Walaqad karramna bani Adam, kami muliakan keturunan Adam, seluruhnya umat manusia, dan dijamin di dalam Islam itu tidak boleh. Tadi seperti dikatakan oleh Profesor, ada seorang Profesor India, Profesor Rao, Krishnamurti Rao, dia mengatakan ya Islam ini aneh, katanya. Masa dalam peperangan ada larangan untuk menewaskan perempuan, orang tua, anak-anak, orang yang lagi beribadah. Rasulullah pernah mendapat laporan bahwa di dalam suatu pertempuran ada perempuan yang tewas. Rasulullah mengatakan tidak boleh terjadi. Seharusnya itu tidak terjadi. 3 kali, seharusnya tidak terjadi, seharusnya tidak terjadi. Bayangkan. Ya, seperti dikatakan oleh Bertrand Russell, dia seorang ahli tentang Islam, tapi dia sebenarnya kurang simpatik terhadap Islam. Dia pernah menjadi penasehat Presiden Bush dari Inggris waktu itu. Bukan Bertrand Russell, maaf. Dia ada seorang keturunan Yahudi yang menjadi ahli Islam, menjadi semacam konsultan oleh Presiden Bush waktu itu. Dia mengatakan anehnya dalam Islam itu tidak boleh pakai senjata pemungkas. Itu ada namanya manggadol. Manggadol itu semacam ketapel raksasa. Itu tidak boleh dipakai karena nanti bisa orang-orang yang tidak ikut berperang cedera atau tewas. Nah, itulah ajaran Islam itu. Begitu hebatnya. Ya, makanya dikatakan selagi kitab ini maksudnya Al-Quran masih ada, maka penjajahan itu tidak bisa tenang di permukaan bumi. Dan terbukti, paling tidak di kita di Indonesia terbukti bahwa itu terjadi. Mau apapun yang dikatakan orang, 10 November 1945 itu mulai gerakan perlawanan bersenjata secara hakiki yang dipelopori oleh para kiai yang memberikan fatwa. Sudah saatnya untuk melakukan perjuangan fisabilillah. Baik. Apalagi kalau kita mau melihat Islam bagaimana konsep Islam, kemudian kehidupan masyarakat Islam, maka kita juga harus melihat tentang pelaksanaan World Cup yang kemarin Bang di Qatar. Ini kan banyak sekali orang-orang non-muslim yang melihat Qatar dengan keanggunan Islamnya, akhirnya mereka tersentuh hatinya dan kemudian mereka masuk Islam, seperti itu ya Bang. Iya. Saya ingin bertanya satu, Bang Dave, silakan. Silakan. Saya ingin bertanya sebelum ditutup perbincangan kita di pagi hari ini tentang Montesquieu nih Bang. Ada 3 trias politika Montesquieu. Kita tahu Montesquieu adalah seorang filsuf politik berpengaruh asal Prancis. Ia lahir tanggal 18 Januari 1689. Dan 3 trias politikanya adalah yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Lalu bagaimana dengan peran pers, yaitu peran media, utamanya di era sosial media online ini, sebagai pilar keempat trias politika, apakah bisa masuk ke sana, Bang? Iya, kan tidak ada pertanggungjawabannya. Yang namanya media sosial ini, makanya Al-Quran itu mengatakan ketika kita mendapatkan suatu laporan yang seperti itu, yang kita mesti meneliti ada hoaxnya atau tidak ada hoax, ini hoax atau bukan. Islam itu sudah sejak, ya Allah, subhanallah, betul, Islam itu luar biasa. Dia jangan terima begitu saja. Makanya kalau sekiranya media resmi itu kan ada pertanggungjawaban, tidak mengatakan bahwa media resmi itu benar semuanya, tidak. Kita tahu ketika terjadi misalnya demonstrasi unjuk rasa, pengumpulan yang dilakukan oleh umat Islam itu tidak diliput. Kalaupun diliput, yang hadir misalnya 100.000 dikatakan yang hadir cuma 2.000. Itu kita tahu. Tapi mesti ada pertanggungjawaban jurnalistiknya. Kalau medsos ini tidak ada pertanggungjawaban jurnalistiknya dan tidak boleh menyebarkan kebohongan. Itu dilarang di dalam Islam, tidak boleh. Mesti ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Katakan yang sampai yang benar itu muncul ke permukaan. Meskipun itu akan menyakiti pemimpinnya, ulama, tidak jadi persoalan. Sebab seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih meredai sebuah penguasa atau pemerintah non-muslim yang adil daripada pemerintah muslim yang zalim.
Ya, itu penting, itu harus diingat. Begitu Islam itu betul-betul mementingkan kebenaran. Qulul haqqa walau kana murran. Jadi sebutkan yang benar, biar pahitnya seperti apa. Kemudian kalau sekiranya Pak Agus misalnya pergi ke, katakanlah, ke universitas tertua di Amerika Serikat, yaitu Harvard University. Dan sering Harvard University ini dinyatakan sebagai universitas terbaik di Amerika. Jadi mungkin juga termasuk di dunia. Nah, itu di fakultas, di gerbang Fakultas Hukum Universitas Harvard, ada kutipan dari mana? Dari An-Nisa. Tentang apa? Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, dalam soal keadilan, kamu harus memberikan kesaksian biarpun terhadap diri kamu sendiri. Ya, itu kan hebat. Ini juga ada di Mahkamah Konstitusi kita, juga ada, disebut juga, dikutip juga itu dari An-Nisa itu. Mungkin meniru yang baik dari Harvard University. Nah, ini trias politika, oke. Kalau mau dikatakan itu demokrasi, tapi ya kita melihatkan demokrasi itu harus dengan jujur dilaksanakan. Seperti kita lihatlah, mau tidak mau kita harus mengakui di Israel itu bagaimana Mahkamah Agungnya bukannya korupsi, bukannya Hakim Agungnya korupsi, tetapi berani mengatakan kepada pemerintah, itu menteri keluarkan. Kenapa? Dia pernah dihukum karena dia menipu dalam soal pajak. Nah, itulah ajaran Islam itu memang begitu. Dan satu hal lagi yang kadang-kadang dilupakan oleh banyak orang, bahwa ada ayat dalam surat An-Nahl, ayat kalau tidak salah 125, yang menyerukan kita disuruh Utu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil. Kau sebarkan, ajak orang ke jalan Allah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah, dengan penuh kebijakan, penuh lemah lembutan. Wajadilhum billati ahsan. Kalaupun kita berdebat dengan mereka, kita disuruh berdebat dengan sopan. Itu ajaran Islam. Dengan sopan. bukan dengan kasar dan lain sebagainya. Nah, ini ajaran-ajaran Islam itu sedemikian rupa sehingga Muhammad Abduh dari Mesir, sepulangnya dari kunjungan ke Eropa, ke Perancis terutamanya, karena diketahui Napoleon Bonaparte itu sangat tertarik dengan hukum Islam. Karena ketika Inggris, ini agak melampaui batas sedikit Pak, ketika Inggris ingin menata kembali hukumnya supaya perempuan mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum, itu mereka merujuk kepada hukum Islam. Hukum Islam yang oleh Karen Armstrong, seorang mantan biarawati dari Inggris, menulis tentang Islam, mengatakan Muhammad, bukan dia katakan Allah, Muhammad telah memberikan kekuasaan kepada kaum perempuan di dalam masyarakat jahiliyah. Nah, itu dia. Sehingga Muhammad Abduh kembali ke Mesir, dia mengatakan di Eropa saya melihat Islam di mana-mana tapi tidak ada Muslim. Saya kembali ke Mesir melihat Muslim di mana-mana tapi tidak ada Islam. Maksudnya apa? Sistem yang diberlakukan oleh Barat itu sesuai dengan ajaran Islam dalam artian betul-betul menegakkan keadilan. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil. Ketika menghukum di antara manusia, hukum dengan adil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Baik, terima kasih Bang Nuim atas perbincangan kita di pagi hari ini. Sehat-sehat selalu Bang Nuim. Semoga kita bisa kembali berjumpa dan berbincang pada hari Senin pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.